Niki mah sebenarnya kalau dia tidak berulah mah santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki banyak kan. Uang Niki bukan sombong ya, sekali lagi ya. Gitu menjadi seorang ibu dari anak yang apa sih hamil karena dipo gitu sampai saat ini. Kalau Niki mah sebenarnya kalau dia tidak berulah mah santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki banyak kan. Uang Niki bukan sombong ya, sekali lagi ya. Tapi ya kalian juga nggak mungkin buta lah. Kalian punya mata kan, apa pekerjaan Niki, apa yang Niki punya gitu kan. Tidak minta apa-apa, cuma karena diusik kemarin, lagi santai, lagi tenang, begitu ya wajib dibalas dong gitu kan. Lah kemarin-kemarin aja Niki dibilang KDRT nih pakai asbab. Niki jalanin semua proses hukumnya sampai dijemput, sampai teman-teman wartawan pun tahu kan. 2 hari Niki mendekam di Polres Jakarta Selatan untuk kesalahan yang tidak pernah Niki lakukan gitu kan. Yang dia pun sekarang dengan Niki laporkan dia pelantaran anak, dia harus jalani. Jangan dia bilangnya diundur lah, baru bisanya sekarang lah, tiba-tiba datang marah-marah lah, kenapa gitu kan. Ya ini prosesnya gitu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu bertanggung jawab. Dan untuk masalah mobil Niki kasih tahu ya, itu mobil jadul. Itu dulu pernah mau dijual sama Dipo, itu harganya di bawah 100 juta gitu kan. Coba bayangin, masa mas hadiah pernikahan mobil bekas butut, bayangin aja mobil gue 3 loh, dan itu semuanya mahal, bukan mobil. Dan nggak masuk hitungan kita juga untuk dipermasalahkan. Iya, kalau mau dipermasalahkan, dia pun masih punya utang sampai detik ini sama Niki kurang lebih 400 juta sampai detik ini belum dibayar, dan Niki mengikhlaskan mbak. Makanya kalau Niki udah ikhlasin, stop lah. Sekarang kan Ibu bersatu dengan ini, dengan itu. Kalian tahu ya, lawyer yang dipakai siapa, kalian tahu. Itu kan udah di luar akal sehat gitu loh. Kenapa sampai membabi buta gitu? Tapi kalau ditanya gimana nanggepinnya, ya santai sebetulnya, cuma dianya aja kelabakan sendiri. Tapi atas kemenangan Niki hari ini ada keharuan nggak sih Niki? Oh tadi nangis gitu, maksudnya maksudnya gini, dengan predikat Niki di luar sana, setiap Niki misalkan diwawancara sama teman-teman media, ada aja pasti yang bully. Ya ini adalah bentuk syukur Niki kalau bahwa lu mau bully gua pun Tuhan tetap sayang sama gua kok gitu. Gua nggak peduli seberapa banyak bulian yang gua akan dapetin, mau dari geng sini, mau dari netizen ini, haters ini, gua nggak peduli. Yang penting kalau gua orang jahat, gua pasti tidak akan dilindungi sama Tuhan. Itu aja intinya. Kak Fitri, tadi sempat ada dari Bang Fahmi sempat bilang bahwa Niki adalah orang anak baik menurut Bang Fahmi. Untuk Kak Fitri sendiri sebagai sahabat dan kakak untuk Niki, sosok Niki itu gimana sih? Saya udah sering bilang kan ya, kalau Niki itu bukan orang baik, nggak mungkin saya akan ada selalu di sampingnya Niki. Nah, cuma satu sih, saya cuma ingin prahara yang ada ini kan selalu tentang anak ya. Lagi-lagi ini saya untuk Dipo ya. Saya ingat sekali pada saat saya ngobrol sama Dipo dulu, kenapa sampai dia menikahi Niki, karena dia tahu perlakuan Sajat Putra terhadap Niki bagaimana. Saya masih ingat sekali Dipo ngomong begitu. That's why I married her. Itu yang dia bilang ke saya, karena dia merasa kasihan atas perlakuan Sajat Putra ke Nikita saat itu. Itu ucapan kamu jangan deny. Itu makanya saya waktu itu ketika kita perkenalkan saya ke Dipo, saya merasa dia orang baik gitu. Tapi kenapa ini terjadi lagi Sajat Putra sesi kedua sih menurut saya. Ya udahlah, saya cuma pengen Nikita tenang dengan anak-anaknya, karena lagi-lagi semua kasus yang ada di Nikita ini urusannya dengan anak. Bang Fahmi mau nunjukin apa? Saya cuma hanya ingin menjelaskan, membaca ini semakin saya bingung. Ini peninjauan kembali ke pengadilan agama. Sebetulnya kasusnya Niki itu urusan isbat nikah dan cerai. Tapi ini kita membahas tes DNA. Ya. Itu mau dibawa kemana pengadilannya gitu. Tes DNA bukan di pengadilan agama. Ya, jadi sini membuktikan bahwa dia tidak mengakui anaknya. Namun dia selalu bilang tidak dikasih akses. Supaya masyarakat tahu bagaimana orang telah memanipulasi keterangannya sendiri hanya untuk menjatuhkan itu. Tapi masalah nggak sih buat Niki bahwa Arka, iya anaknya nggak diakui Ya, gitu? cuman kasihan aja kan, nggak mungkin dong nih kita hamil sendiri. Belum pernah ada di mana-mana nih kita hamil duluan, pasti nikah duluan, lalu hamil terus cerai, selalunya begitu kan. Ya maksudnya dia mau mengakui atau tidak, ya nggak ada masalah. Cuman kasihan aja gitu sama anak Niki gitu kan. Ya untungnya anak ini laki-laki, kalau menikah tidak butuh wali gitu. Cuman
single mother, Niki harus berjuang untuk anak-anak Niki supaya nanti ketika mereka dewasa tahu, mereka membaca, mereka tahu ini loh perjuangan Miminya gitu loh. Mau diakuin mau enggak emang gak ada masalah. Bukan jadi suatu kebanggaan ya. Nikita Mirzani ada predikat di belakang anak gue tuh nama dari mantan suami, nggak jadi satu kebanggaan gitu. Jadi mau diakuin mau tidak sebetulnya sih terserah aja. Cuman kalau emang dia punya hati nurani, harusnya dia ada rasa kayak, duh ini anak gimana gitu. Terserah mereka lah mau ngomongnya kayak apa. Oke. Nick, sebagai seorang ibu, Arka kan sekarang juga udah sedikit-sedikit bisa ngomong. Pernah nggak sih ada mungkin kata-kata Arka yang menyentuh hati lo yang Nggak ada. tiba-tiba dia ngomong apa gitu? Arkana kan baru 2 tahun. Mungkin nanti kalau udah kayak Aska, misalkan kayak teman-temannya nanya, Ami, kok aku nggak boleh dijemput sama dedi aku? Nah, aku tuh selalu bilang sama Aska kalau dedinya lagi di bulan gitu. Itu baru menyentuh. Tapi kalau sekarang 2 tahun belum. Ki, tapi ini nggak sih Ki, bener nggak sih kalau misalnya Dipo itu nggak boleh ketemu sama si As si Oh, dia udah ngakuin, lo gimana sih? Dipo itu tahu nomor telepon gua nggak pernah ganti, gua nggak pernah blok, begitupun dia. Kayak kasus kemarin Iya, kayak waktu kasus kemarin Wahyu aja, gue sempet nge-WhatsApp Dipo dan sama dia di-read, dia nggak pernah nanya Arkana gimana keadaannya, lagi ngapain atau ngucapin ulang tahun tuh nggak pernah sama sekali. Jadi saya luruskan, makanya saya bawakan tadi catatan ini. Catatan ini bukti dia itu tidak mengakui anaknya. Makanya mudah-mudahan segera di Polres Jakarta Selatan supaya segera dites DNA-nya.